Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftil Hidayati, NIM 2012111665, kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan melakukan simulasi video penyuluhan tentang penyakit asma pada lansia. Poin yang A yaitu latar belakang. Asma adalah penyakit inflamasi saluran nafas yang dapat menyerang semua kelompok umur. Asma ditandai dengan serangan berulang sesak nafas dan mengi yang bervariasi. Setiap individunya dapat tingkat keparahan dan frekuensi. Asma dapat mempengaruhi kualitas hidup serta beban sosial ekonomi. Asma mempunyai tingkat fasilitas yang rendah, namun kasusnya cukup banyak di negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Di Indonesia, berdasarkan hasil survei Riskesdas pada tahun 2007, prevalensi asma mencapai 3,5% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia, di mana asma menempati 10 besar penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Secara nasional, yang tergambar dari data survei kesehatan rumah tangga atau SKRT di berbagai provinsi di Indonesia. Sebanyak 9 provinsi yang mempunyai prevalensi penyakit asma tertinggi antara lain Aceh di urutan pertama, diikuti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat. Pengetahuan mengenai asma sangat penting dalam mencapai kontrol asma. Poin B yaitu tujuan dari penyuluhan. Yang pertama, tujuan umum. Setelah mengikuti penyuluhan tentang keperawatan asma di rumah selama 30 menit, peserta mampu melakukan cara perawatan asma secara mandiri dan penanganannya. Tujuan kedua yaitu tujuan khusus. Setelah mengikuti penyuluhan tentang cara mencegah kekambuhan asma di rumah secara 30 menit, keluarga mampu yang pertama menyebutkan pengertian asma dengan benar, yang kedua menyebutkan penyebab timbul asma dengan benar, yang ketiga menyebutkan tanda dan gejala asma dengan tepat, yang keempat menyebutkan perawatan asma di rumah, yang kelima menyebutkan cara pencegahan kekambuhan asma. Yang poin C yaitu pokok bahasan. Di sini saya mengambil pokok bahasan asma dan penanganannya. Yang poin D, sub pokok bahasan, terdiri dari definisi asma, tanda dan gejala asma, faktor pencetus asma, perawatan asma di rumah. Poin E yaitu metode, yaitu tanya jawab, ceramah, dan diskusi. Poin F, media dan alat, yaitu laptop dan leaflet. Poin G yaitu sasaran. Sasarannya yaitu lansia di Poliklinik Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Poin H yaitu waktu dan tempat. Hari atau tanggal Jumat 22 Mei 2009. Tempat Poliklinik Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Poin I, proses pelaksanaan. Yang poin J, setting tempat. Yang poin K, kriteria evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi struktur. Yang kedua, evaluasi proses. Yang ketiga, evaluasi hasil. Asma sendiri yaitu pengertiannya suatu gangguan pada saluran bronkial dengan ciri bronkospasme periodik. Asma merupakan penyakit kompleks yang dapat diakibatkan oleh faktor biokimia, endokrin, infeksi, otonomik, dan psikologi. B. Tanda dan gejala, yaitu ditandai dengan pernafasan terasa sesak dan sulit, pada bagian tekak terasa tertekan, ruang dada agak mengembung, dan terdengar bunyi mengi atau wheezing saat mengeluarkan nafas, badan terasa lemah dan kadang-kadang wajahnya kebiruan. Poin C yaitu faktor pencetusnya. Yang pertama, debu rumah, bulu-bulu burung atau tungau, serbuk bunga, asap rokok atau asap pabrik kendaraan, makanan dan minuman tertentu, udara dingin, dan stres. D. Perawatan di rumah, yaitu jauhkan dari faktor pencetus, sirkulasi lingkungan rumah baik, melatih pernafasan, berjemur di pagi hari, dan mandi dengan air hangat. Baiklah, langsung saja masuk ke Satuan Acara Penyuluhan atau SAP tentang penyakit asma. Baiklah Bu, perkenalkan, nama saya Iftil Hidayati, mahasiswa S1 Keperawatan dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan melakukan Satuan Acara Penyuluhan atau SAP tentang penyakit asma. Apakah Ibu bersedia? Sedia.
Baiklah Bu, setelah melakukan penyuluhan tentang penyakit asma, pasien diharapkan mampu menjelaskan definisi asma, menjelaskan tujuan, tanda, dan gejala asma, menjelaskan penyebab asma, menjelaskan tentang perawatan asma di rumah, menyebutkan komplikasi asma, menjelaskan tentang gejala asma, menyebutkan penanganan asma. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apakah itu asma, penyakit asma? Baiklah, asma yaitu suatu gangguan pada saluran bronkial dengan ciri bronkospasme periodik. Asma merupakan penyakit kompleks yang dapat diakibatkan oleh faktor biokimia, endokrin, infeksi, otonomik, dan psikologi. Apakah Ibu tahu tanda dan gejala dari penyakit asma? Yaitu pernafasan terasa sesak dan sulit, pada bagian tekak terasa tertekan, ruang dada agak mengembung, terdengar bunyi menggi atau wheezing saat mengeluarkan nafas, badan terasa lemah dan kadang-kadang wajahnya kebiruan. Apakah Ibu tahu faktor pencetus dari penyakit asma? Karena debu, Terus? udara dingin, Terus? alergi makanan, asap. Itu saja, Bu. Yang poin D itu apakah perawatan di rumah yang biasa Ibu lakukan? Pakai Ventolin, minum obat. Baiklah Bu, terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, itulah video simulasi tentang Satuan Acara Penyuluhan atau SAP tentang penyakit asma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.